Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Keluaran pasal 35. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya." Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan
persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan Sesudah tudungnya, itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, tiangnya jauh dari dan perkemahan, alasnya, dan tabut menamainya dengan kayu kemah pengusungnya, pertemuan. tutup Setiap pendamaian orang dan yang tabir mencari penudung, Tuhan, keluarlah meja ia dengan pergi kayu ke pengusungnya, kemah pertemuan yang segala di luar perkakasan perkemahan dan roti sajian. Apabila Musa Kandil keluar untuk pergi ke penerangan kemah dengan itu, perkakasnya, bangunlah seluruh lampunya bangsa dan itu minyak dan untuk berdirilah penerangan. mereka Mesbah masing-masing pembakaran, di pintu ukupan kemahnya, dengan kayu dan mereka pengusungnya, mengikuti Musa, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan, untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan, unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya, oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Pengangkatan Besaleel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu.
Keluaran pasal 36. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas.
Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu, dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah emas alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga.